Berapa kali sih kita tuh udah berjanji kepada Allah, ya Allah, 1 episode aja. Tiba-tiba di menit ke-59, adegannya apa? Pintu didobrak, dar, terus bersambung. Terus kita bilang, siapa tadi yang mati? Ya Allah, 1 episode lagi. Gitu terus sampai subuh. Denying God, pretending cool. If that's smart, I'd rather be a fool. 바보피니, 멍청이라 해도 꿈 같은 길. 바보피니, F the world, God's enough for me. Gimana Ustaz? Apakah bisa kira-kira ketika kita sedang istiqomah bersama Quran, tapi di sisi lain kita masih suka nih nonton drakor? Bisa nggak kira-kira Ustaz? Kepada Ustaz? Kalian tuh kan beda sama saya. Saya itu kan basicnya tadi anak hijrah. Antum itu kan sudah dianugerahi oleh Allah kemampuan yang diisi pertama tuh di usia kalian gini adalah Quran. Saya mungkin dulu ya qadarullah dah dengan segala kondisi yang terjadi hidup ya normal-normalnya tadi ya hidup let it flow, ikut arus. Nah arus kan nggak semua ke laut ya, ada yang ke comberan, ada yang ke toilet kan ya air itu. Nah saya itu tidak beruntung dan kemudian mengikuti arus-arus yang ya buruk lah kurang lebih. Jadi kalau udah di Quran, nih kalimat saya beda nih kalau ngomong depan K-popers. Karena saya punya kelas juga untuk ada di K-popers tuh beda. Kalau ke saya ke anak-anak hafiz Quran jangan. Karena tadi saya udah bilang kan segitiga tadi, orang yang bikin drakor, ya nggak mungkin bikin drakor yang ngebosenin. Berapa kali sih kita tuh udah berjanji kepada Allah, ya Allah 1 episode aja. Betul, nanti di menit ke-40, wah oke nih habis ini bobo nih tidur. Tiba-tiba di menit ke-59, adegannya apa? Pintu didobrak, suara tembakan, dar, terus bersambung. Terus kita bilang, siapa tadi yang mati? Ya Allah, 1 episode lagi. Gitu terus sampai subuh. Banyak kan itu terjadi. Karena memang saya kan anak film. Kami sudah tahu cara bikin skenario. Di mana orang tuh pasti bakal kena hooknya terus. Siapa sih yang mau bikin produk yang nggak enak gitu kan? Kayak bilang tadi, medsos, drakor, Netflix. Rugi atuh Netflix. Berapa miliar triliun itu promonya kemarin yang Squid Game itu. Di mana-mana gimmicknya tuh. Itu kan luar biasa gimmicknya. Nah itu pasti kan bikin sesuatu yang orang pasti harus nonton dong. Benar-benar nggak bisa lepas. Sayang, apalagi tadi saya ngobrol banyak soal dunia hafiz bersama beliau. Ternyata Quran itu katanya lebih mudah ngafalnya daripada menjaganya. Menjaganya itu susah banget. Kok bisa antum bertaruh hafalan itu dengan sesuatu yang mudah ngilangin? Nggak ada wordnya drakor sedikit pun. Kalau saya tadi bilang kalau disuruh milih, mending saya tuh nggak kenal drakor sama sekali, nggak kenal K-pop sama sekali, udah Quran aja. Nah ini nih menariknya. Kalau konsep diri tadi yang saya bahas belum selesai, pantas aja kita tuh ditanya keren itu apa, masih ngeliat medsos. Saya alhamdulillahnya dengan segala perjalanan hidup sekarang menjadikan medsos tuh hanya untuk tahu dunia sedang ngapain. Dulu inget banget waktu kuliah, saya kalau mau tahu bahagia tuh apa di medsos. Nah harusnya nggak gitu, bahagia tuh apa harusnya kalian bisa definisikan di Quran. Makanya tadi konsep diri itu apa? Hamba Allah. Yang Allah bilang keren tuh apa? Allah nyuruh kemana? Allah suruhnya gimana? Allah sukanya apa? Allah nggak sukanya apa? Itu tuh selesai. Sehingga nggak nyari-nyari lagi. Jangan-jangan kita tuh tadi FOMO. FOMO itu kan karena semua orang kok kesana, jadi pengen deh. Loh, punya konsep diri nggak sih? Kayak seolah-olah ini botol bilang, wah ini dari tadi yang dipegang mikrofon mulu. Aku juga pengen deh dipegang sama abang-abangnya di depan. Terus dia pengen jadi mikrofon. Kan aneh. Tugasmu kan bukan mikrofon sama. Kalau ngapain iri sama orang yang FOMO ngerti lagu terbaru, ngerti film terbaru, ngapain? Nih punten. Kan Quran tadi bukan cuman dihafal ya. Coba deh lihat lagi ayat-ayat tentang bagaimana, ini bocoran dari Allah yang luar biasa, tentang orang-orang yang masuk di neraka nanti, di akhirat nanti, setelah melihat amalan-amalan mereka. Mereka bilang apa? Ya ampun, andai kata dulu di dunia begini, begitu, begini, telat. Telat. Nah, jadi nanti di akhirat, orang-orang tuh ngiri sama antum. Sekarang antum ngiri kan, keren ya, dia bisa jadi artis, terkenal, followers. Kan kita ngirinya sama mainstream sekarang ya. Kabalik nanti di akhirat. Ini kan sudah disimulasi pakai mahkota nih. Ngiri besok kayak, yo mahkota dari mana tuh? Dapat itu, Bu, dari mana Bu? Anak gua penghafal Quran.
Oh gitu. Anak gua dulu suruh latihan dance lagi. Ngiri itu ibu-ibu yang nyinyir-nyinyir. Ngapain sih? Nggak punya bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa ini, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ngapal Quran doang, kurikulum tuh begini. Nyinyir tuh tetangga tuh. Biarin. Loh, kita tuh hidup bukan untuk nyenangin tetangga. Kita tuh hidup untuk nyenangin Allah kan gitu ya. Hamba Tuhan, hambanya Allah. Ini yang keren, coba dong ikutin. Kata siapa? Kata orang. Ya, gua mah bukan hamba orang. Kamu dong gini, ntar orang marah loh, ntar orang nyinyir yo. Orang yang nyinyir bukan Allah. Kalau Allah yang marah, baru saya khawatir gitu. Makanya tadi kalau balik lagi kepada dunia hiburan ya, secara umum ya, karena saya tahu mungkin yang K-pop, K-drama di atas, tapi kan yang wibu di bawah, gitu kan. yang cowok-cowok kan, atau wota gitu kita nggak pernah tahu. Percayalah, itu nanti disesali kalau sampai itu hafalan hilang gara-gara begituan doang. Ya ampun, nggak penting begituan. Yang berikutnya lagi, nanti di akhirat yang akan menjadi mainstream itu Quran. Kayaknya udah banyak deh bocorannya. Nanti yang semua kepanasan, yang terlindungi, yang nggak kepanasan, dia punya Quran. Di kuburan nanti semuanya kesepian, yang nggak kesepian, yang ada Quran. Selalu hubungannya sama Quran gitu. Jadi ngapain ngiri gitu. Nah memang tugas setan itu. Kan setan udah janji kan. Dia bilang manusia itu kan lebih rendah daripada dia. Ngapain gue sujud? Orang gue lebih tinggi, dia lebih rendah. Tapi kan akhirnya dia dihukum karena statement itu. Dan dia berjanji, oke, akan gue bikin nih orang-orang gak lagi bangga sama dirinya. Mendadak dia bangga, menganggap keren apa-apa jalan setan. Kan begitu. Jadi emang itu udah programnya setan untuk bikin kita tuh bangga sama hal-hal yang sebenarnya gak penting gitu. Jadi jangan ke bawah sih. Kalau belum, jangan. Kalau sudah terlanjur, saya udah praktekin, ternyata cara paling gampang itu bukan diharam-haramin, tapi disibukin sama hal yang lain. Saya itu alhamdulillah tidak ada berhenti drakor atau K-pop karena dibilang haram, tapi karena nggak sempet karena sibuk. Nah kayak gini-gini nih, terjun, bisa nggak kita main ke tempat sini? Bisa, insya Allah, nggak sempat nonton. Dari sini ntar kemana lagi, aktif dalam kegiatan kebaikan. Itu yang tidak punya hafalan banyak. Apalagi teman-teman yang hafiz. Bukankah katanya tadi murojaah harus sekian juz sehari biar nggak hilang? Berarti kan sibuk banget tuh. Sempet bener di KRL berdiri sambil nonton drakor terbaru kan. Jadi harusnya sih lebih punya alasan untuk tidak melakukan hal tersebut. Tapi ini lagi-lagi konteksnya bukan halal haram ya. Lebih ke sayang banget ya. Di saat semua orang tidak percaya pada Nabi Musa, di depan mata Bani Israel dibelah lautan. Coba film Avengers di zaman itu ya, bisa nyata. Kalau sekarang film Avengers film bisa diedit. Teman-teman lihat di depan mata diturunkan manna wasalwa, mulai dari gunung yang dibalik, betapa luar biasa dan bagi kita kayak wow. Mungkin hanya di film-film Hollywood kita bisa melihat itu terjadi. Tapi teman-teman, sadar nggak kejadian itu nggak ada di zaman Nabi Muhammad? Mana mukjizatnya umatnya Muhammad? Ternyata mukjizatnya adalah Al-Quran. Di saat Nabi Muhammad bertanya, mana kemudian solusi bagi permasalahan umat, yang Allah turunkan itu bukan azab. Yang Allah turunkan bukan gunung di balik, yang Allah turunkan bukan petir, bukan segala macam. Allah turunkan Al-Quran, itu solusinya. Jadi yang teman-teman sedang hafalkan hari ini adalah mukjizat yang Allah jaga, di mana mukjizat Nabi terdahulu hilang seketika nabinya meninggal. Coba, mana mukjizat Nabi masih ada? Nggak ada. Tongkatnya Nabi Musa andai kata masih ada, tetap nggak bisa dipakai buat belah lautan. Tetap teman-teman mau ke Lampung, tetap naik kapal feri. Nggak bisa teman-teman mukul itu pelabuhan terus langsung tinggal jalan kaki ke sana, nggak bisa. Kenapa? Begitu wafat nabinya, mukjizatnya berhenti. Tapi hanya Nabi Muhammad yang mukjizatnya itu terus sampai bisa masuk ke kepala kita hari ini, yaitu Al-Quran. Dibaca bisa, ya, dihafalkan bisa, diserap bisa, luar biasa. Maka Al-Quran itu punya banyak istilah kan, sebagai obat, sebagai ini, banyak sekali istilah Al-Quran tersebut. Itu mukjizat. Guys, lo nggak ngerasa keren punya mukjizat itu? Kok bisa kalian ngerasa bahwa harus ikut yang keren ini, yang keren itu? Yang kalian pegang tuh mukjizat Nabi. Dan itu ada di kepala kalian. Di saat orang lain mungkin harus googling surat apa, ayat berapa. Ini ada di kepala teman-teman semuanya. Pertama, banggalah mukjizat Nabi itu ada di teman-teman. Yang kedua, tahu nggak Al-Quran itu apa? Kalamullah. Coba teman-teman tanya, di agama mana yang Tuhannya ngobrol sama umatnya? Bukankah itu yang ditanya, mana Tuhan lu, mana Tuhan lu? Setiap doa, ya Allah, Allah kok nggak balas ngomong ya? Udah. Itu Quran itu kan kalamullah. Coba lihat sejarahnya, bahkan ada ulama yang dipaksa dulu, ayo bilang kalau Quran ini makhluk. Nggak bisa. Kenapa? Ini bukan makhluk. Karena kalau ketika dia bilang makhluk, ini kan kalamullah. Makhluk itu kan ciptaan. Sedangkan ini tuh kata-katanya Allah. Allah bukan makhluk, Allah khalik. Teman-teman bayangkan,
Kalian sedang menghafalkan kata-kata Allah. Ini tuh sebuah kemuliaan. Itulah kenapa Quran itu dibaca kok dapat pahala ya. Kok dihafalkan menjadi mulia ya. Kok kalau ada orang baca kita dengar, kita harus diam dan mendengarkan ya. Karena semulia itu. Maka ini tuh bukan hal yang sepele teman-teman. Berbanggalah, dalam kutip bukan berbangga diri tadi ya. Maksudnya bersyukurlah. Bahwa kalian terpilih jadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Karena kata Rasulullah kalau Allah cinta sama seseorang, dimudahkan dia untuk memahami agama. Dimudahkan, gampang, dibikin hafal. Itu Masya Allah. Dijaga itu, kesempatan itu, amanah itu. Karena ini kata-kata mulia dari Allah. Kapan lagi teman-teman tanda kutip mudah untuk mengerti obrolan-obrolan dari Allah gitu. Ngobrol langsung sama teman-teman. Sedangkan teman-teman selalu berdoa, ya Allah aku punya masalah ini, masalah itu. Udah ada jawabannya di Quran. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Allah udah tahu masalah seluruh manusia, lalu dijawab, resepnya dikasih masuk tuh dalam Al-Quran. Artinya, pertama, bahwa Al-Quran ini hal yang luar biasa karena ini mukjizat. Berbanggalah, bersenang hatilah. Yang kedua, teman-teman jaga betul amanahnya karena ini bukan hal sederhana, ini adalah kata-kata Allah. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!